Oke. Oke. Siapa yang akan memulai? Wih, itu dia. Adel. 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu, percayalah. Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu, percayalah kepadamu. Oke. Terima kasih, Adel. Dekat situ no. 9 ayat 11. Percaya semua. Percaya kepadamu. Yeay. Oke, sekali lagi. Yeay. Suaranya. Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal nama Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Ulang. Grogi. Bagaimana? Mengenal nama Tuhan baru percaya kepada Tuhan. Mazmur. Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal nama Tuhan, percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mana Degea? Tidak ada Degea, Nadine. Dia izin dulu dari ibu. Oke deh. Kalau begitu lanjut. Nadine bacanya. Pins lagi. Nadine. Silahkan. Ayo. Nadine. Go. Cuman ada Nadine, Aldo dan Max. Oke, ladies first mau dulu. Oke, Nadine silakan. Jadi itu menemukan apa itu identitas di dalam Kristus. Terus lakukan 3 langkah seperti biasa. Yang saya renungkan dari identitas adalah saat kita jatuh dalam dosa, kita itu tidak tahu tujuan dan identitas kita itu apa. Lalu Tuhan datang dan ingin selamatkan kita dari dosa-dosa yang kita buat dengan cara mati di kayu salib. Dan akhirnya kita pun sudah bisa tahu tujuan hidup dan identitas kita di dalam Tuhan. Dan juga identitas kita di dalam Tuhan itu adalah menjadi anak-anak Allah. Jadi saat kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita seharusnya hidup dalam identitas itu, yaitu menjadi serupa dengan Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lalu karena hal tersebut kita berdampak bagi sesama. Dan juga yang saya bilang ke saya itu, saat saya sudah tahu identitas dan tujuan saya harus memberi saya bangga dan juga dan juga yang Tuhan bilang ke saya itu, saat saya sudah tahu identitas dan tujuan saya harus bangga, bersyukur dan memberitahu orang-orang, tapi bukan bermaksud memamerkan tetapi hanya memberitahukan akan potensi-potensi saya yang Tuhan telah berikan kepada saya. Terus yang terakhir langkah praktis. Pertama, stay connected, kedua mendengar, dan yang terakhir lakukan. Siap, mantap. Siap. Ya. Pesan Karina, dia mau izin dulu, dia mau bicara beda 1 kali. Oke, silakan Gea, dinantikan. Mazmur 9 ayat 11a. Orang
Didin. Orang yang mengenal kepadamu percayalah kepadamu. Oke deh. Siap. Terima kasih. Ya. Next. Lanjut. Nah, kalau dari saya itu identitas adalah hal yang memperkenalkan kita. Identitas adalah data kita. Jadi tanpa identitas kita itu bukan siapa-siapa. Nah, identitas saya dalam Tuhan adalah anak-anak Allah. Yang pertama yang saya dapatkan sebagai anak Allah, kita harus selalu melakukan apa saja yang dikehendaki Allah, dan semua yang kita lakukan juga pastinya akan berdampak. Jadi jika kita melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Allah, dampaknya pastinya baik. Dan jika itu di luar kehendak Allah, pastinya akan berdampak buruk. Nah, yang kedua itu yang Tuhan bicarakan kepada saya itu, kesalahan-kesalahan saya itu adalah sikap saya itu seperti kayak bukan anak Allah. Saya itu selalu melakukan hal yang di luar kehendak Allah. Jadi sebelum dampaknya tiba, saya itu harus memperbaiki. Yang ketiga itu langkah praktisnya untuk memperbaiki hal tersebut adalah melakukan hal yang berhubungan dengan kehendak Allah dan teliti dalam memutuskan, yang artinya selalu bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Itu aja dari saya. Kalau saya itu langkah pertama renungan saya tentang pertanyaan dulu, apa itu identitas? Identitas itu menurut saya yaitu kayak nama, umur, lahir, tanggal lahir berapa, atau tanggal lahir berapa, atau data-datanya kita. Kayak sama jika di KTP. Terus identitas itu renungkan identitas sendiri secara pribadi. Menurut saya identitas itu penting untuk kita. Menurut saya identitas kita bisa mendapatkan teman baru atau lingkungan baru. Contohnya kita pindah atau masuk ke sekolah baru dan lain-lain. Terus Tuhan bilang sama saya tentang ini, lakukan identitas itu menurut kau yang baik saja, karena identitas itu bisa mendapatkan lingkungan dan teman baru. Terus langkah praktisnya, saya harus lakukan identitas ini secara baik, jangan lakukan secara yang jahat. Itu seperti kita lakukan identitas kita kasih bohong-bohong. Kita harus kasih jelas identitas, karena identitas itu bisa dapat banyak hal. Gitu. Thank you. Jangan apa dia udah bilang, jangan gunakan salah-salah kita punya identitas, Di. Betul itu. Ya. Mantap. Thank you semuanya. Terima kasih. Dan sebelum kita dengar sharing, kita mau dengar kesaksian dari yang berulang tahun hari ini. Silahkan yang merasa berulang tahun. Shalom. Shalom semua. Selamat hari Minggu. Semua mendengar dengan baik dan jelaskah? Percaya dalam nama Yesus. Semua penghalang di udara dihalaukan. Amin. Owen Egbert, apa kabar? Dirimu ada di keluarga Robert, tapi saya melihat fotomu di sebelah sini. Iya tahu. Kemarin malam Pak Pican karena ada pelayanan di Maros, Pak Pican sebenarnya mintanya hari ini sharing berdua dengan Papi. Cuman dikhawatirkan sinyal di sana terganggu, jadi Papi memutuskan untuk Neng yang ini nah gitu, Neng yang sharing besok dan yang buka link semua begitu, nanti Neng bicara sama
Tante Rina. Ya sudah. Gitu. Dan memang Tante yang agak gaptek memang tentang Zoom. Karena memang saya bukan orang-orang yang ini pakai Zoom. Tapi oke. Dan Tante yang sampai tadi malam juga tuh, Tante yang tahu tuh begini. Segala kreativitas, segala apa yang mau disampaikan, itu berasal daripada Tuhan. Sekalipun kita bergaul setiap hari dengan Tuhan, tapi apa yang mau kita bicarakan, kita mau sampaikan, apalagi sampaikan buat orang lain dengar, itu benar-benar Roh Kudus yang kasih tahu begitu. Itu Roh Kudus di luar dari kesiapan-siapannya kita. Jadi ada banyak hal yang lain yang direnungkan. Kemarin duduk dengan kakak-kakak di Youth. Wah, Tante Eng senang sekali karena kita membahas tentang tinggal dan menetap pokok anggur yang hidup. Nah, hari ini Tante Eng bertanya lagi dari tadi malam sebenarnya. Tante Eng tuh tiba-tiba nggak pernah sih bertanya-bertanya begitu, tapi kali ini Tante Eng bertanya dalam hatinya, Tante Eng, Papi ini main tunjuk-tunjuk, tiba masa tiba akal begitu. Maksudnya memang tadi malam sih, cuman maksudnya Tuhan saya mau sediakan apa, saya mau membahas apa begitu. Oke. Tadi pagi Tante Eng dikasih bangun dan Tante Eng membaca dan Roh Kudus kasih tahu ini. Ayo kita sama-sama buka di kitab Rut. Kitab Rut ada di Perjanjian Lama, setelah Hakim-Hakim dan sebelum kitab Samuel. Oke, Tante yang mau membaca saja di kitab Rut pasal 1 dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pada zaman para hakim ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke arah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memerintahkan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Amin. Oke, yang Tante Eng mau bercerita saja dulu tentang kejadian ini Rut. Jadi Rut bersama suaminya yang Naomi. Oke, fokus Tante Eng. Naomi. Kitab Rut. Tetapi yang isi cerita adalah Naomi. Jangan salah, jangan tak tukar Kalau tak salah-salah bersuara Jadi Naomi bersama suaminya namanya Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Jangan lupa, mereka adalah orang Efrata, mereka tinggal di Betlehem Yehuda. Oke. Pada saat itu terjadi kelaparan di Betlehem. Dan mereka memutuskan untuk pindah pergi ke Moab. Ada yang salah dengan cerita itu, ke daerah itu kelaparan. Tapi begini, arti dari nama Betlehem, rumah roti. Ya kira-kira di rumah roti tidak ada roti. Jangankan roti, tidak ada gandum, tidak ada susu,
yang menjadikan roti. Roti itu kan memang campuran dari beberapa bahan toh jadi roti. Jadi di Bethlehem tidak ada roti, terjadi kelaparan. Terjadi kelaparan dan mereka memutuskan pindah ke Moab. Apa itu Moab? Moab itu daerah di mana keturunan yang menguasai daerah Moab adalah orang-orang dari keturunannya Lot. Nanti Tante Eng dengan anak-anak Yud bahas ini ya, keturunannya Lot gitu. Dan kita jangan bahas di sini, nanti di momen terpisah. Nah, Lot punya 2 anak kan? Ada 2 anak perempuan. Nah, dari situ melahirkan. Jadi Moab dengan satu lagi namanya apa ya? Moab dan AMM juga, apakah daerah apakah itu? Berdekatan, itu 2. Oke. Dan di Moab itu memang tanahnya subur secara peta. Tadi pagi Tante Eng coba buka-buka tentang Moab. Tanahnya subur. Cuman begini, yang membedakan Moab dengan Bethlehem adalah di Moab itu mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah para dewa-dewa Baal. Mereka tidak menyembah gitu. Tapi isu yang terjadi adalah Elimelek membawa istri dan anak-anaknya, dia tidak melihat pada di sana itu mereka sembah Tuhan atau tidak, ya tidak. Yang isunya adalah kelaparan. Nah, apa arti roti? Apa arti roti? Kira-kira di dalam hal rohani kita semua tahu. Bahkan Adele pun, El pun, Sky pun sudah memakan roti perjamuan. Roti itu menandakan apa? Roti itu menandakan firman Tuhan. Jadi pada saat itu terjadi di Bethlehem adalah kekeringan secara jasmani, kekeringan tidak ada makanan, tetapi secara rohani firman Tuhan mungkin tidak terdengar di situ. Tapi ada orang-orang. Kalau kalian nanti browsing, searching, Elimelek itu punya arti nama luar biasa, Naomi punya arti nama itu luar biasa. Jadi mereka memutuskan pindah, meninggalkan rumah cuman karena sesuatu dan lain hal. Tadi pagi tanpa sengaja, Tante Eng waktu selesai membaca dan duduk dengan bertanya, oke, apa yang akan saya sampaikan? Tante Eng buka status WA dan alangkah kagetnya Tante Eng waktu Tante Eng baca statusnya Papi Chen. Papi Chen tulis begini. Oke, Tante Eng baca, nanti Tante Eng salah. Tapi menarik buat Tante Eng. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus ada keterangan di bawah Pak Bican tulis, saya memang butuh roti, makanan jasmani, tetapi saya dihidupkan oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, Tuhan Yesus itu selalu memberi gambaran dirinya waktu dia naik ke kayu salib, dia bilang begini, darahku menebus, darahku menyucikan, dan tubuhku terpecah yang adalah firman, makanlah itu. Makanya dibilang, waktu kita hidup, kita bukan hidup dari roti jasmani saja, tetapi kita juga harus hidup dari roti rohani yang adalah firman Tuhan gitu. Kita harus makan itu dan biar firman Tuhan yang adalah roti hidup itu tinggal di dalamnya kita. Yang menjadi permasalahan di sini, waktu kelaparan terjadi di Bethlehem, Elimelek pergi meninggalkan rumah yang biasa dia mendengar firman Tuhan, rumah yang biasa dia membangun kebiasaan kehidupan rohani dengan anak dan istrinya. Apa yang terjadi waktu dia pergi? Yang kelihatannya tanah subur, berlimpah, menghasilkan segala sesuatu. Pergilah dia ke sana. Yang terjadi, dia sampai di sana, di Moab tidak ada kelaparan, kemakmuran. Tetapi di Moab dia tidak mendengar firman Tuhan di sana. Apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang di ayat 3, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Dia mati. Apapun yang terjadi begitu, dia mati. Waktu Tante Eng mulai menunggu dari pagi jam 8:10 menit, Tante Eng ingat pembahasannya kita di Youth kemarin. Keluar dari pokok anggur tidak bisa berbuat apa-apa, mati.
Elimelek membawa istri dan anak-anaknya keluar dari Bethlehem hanya dengan isu kelaparan secara jasmani. Dia tidak melihat hal yang lain, dia tidak melihat bahwa ada hal rohani yang lain. Duduk dia menanti pertolongan Tuhan saja. Oke. Tapi dia pasti bilang begini, tapi zaman itu apakah Elimelek akan paham tentang apakah roti itu adalah sesuatu hal yang rohani? Oh iya, dia sudah tahu. Di Bilangan 4, di situ ditulis begini, di Bilangan 4 kalau tidak salah ayat yang ke-7 atau ayat ke-6 atau 8, salah satu di situ dibilang begitu. Di rumah ibadat itu mereka, orang Lewi punya tugas adalah di dalam bait suci dia harus menyediakan satu meja, yang di atas meja itu ada kain ungu dan harus dia taruh roti yang melambangkan kehadiran Tuhan ada di situ. Coba nanti kalian baca. So, waktu itu terjadi, Elimelek tidak mengingat begitu bahwa roti itu bukan cuma sekedar roti jasmani. Jadi dia bawa istri dan anaknya keluar, tinggal di tempat yang kelihatannya dan kedengarannya di sana ada kelaparan. Tapi apa yang terjadi di sana? Dia mati. Oke. Elimelek meninggal. Mati, apapun penyebabnya. Tapi secara rohani, waktu kita dikeluarkan, kita hidup terpisah dari rumah yang menyediakan roti itu, mati. Mungkin tidak mati secara jasmani, tetapi kita mati rohani, rohnya kita. Oke, lanjut. Naomi sedih dong, suaminya mati di tempatnya orang, di tempat yang dia tidak bertumbuh dari kecil. Jadi waktu Tante Eng baca kitab Rut, Tante Eng ini paling suka kitab Rut. Tante Eng pernah punya sharing tentang kitab Rut juga. Tante Eng suka ini kitab. Yang menarik toh kitab ini toh sebenarnya bukan tentang Rut, tapi tentang Naomi. Hanya tidak tahu kenapa ditulis kitab Rut, bukan kitab Naomi. Oke, yang setelah itu ternyata Naomi dengan Elimelek ini sempat menikah, punya 2 anak itu. Si siapa namanya yang kedua itu Mahlon dan Kilion menikah dengan putri-putri Moab. Putri Moab itu putri dari Raja Moab. Kalian masih ingat yang Pak Pican bilang begini, ada satu raja yang paling gemuk, yang waktu dia ditusuk, dia berperang lawan, dia berperang sama bangsa Israel otomatis. Nah dia punya, yang menusuk dia itu punya pedang tidak bisa dicabut saking gemuknya. Namanya Aldo, masih ingat namanya Aldo? Tante Eng berharap kamu ingat. Oke, Tante Eng kasih ingat. Namanya Eglon, raja paling gemuk. Itu bapak dari Orpa dan Rut. Jadi salah satu kalau dibaca yang menikah dengan Rut adalah Mahlon. Dua anaknya Naomi ini menikah dengan anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Anak-anak yang kehidupan penyembahannya adalah menyembah berhala. Ya oke lah, apa boleh buat ya, mereka lagi ada di sana. Ya orang pasti akan berpikir begini, kita dari tempat asing, kita dari tempat kelaparan sampai di tempat kemakmuran, bertemu pula dengan putri-putri cantik. Sudah kita akan jadi. Tapi kalian paham apa yang terjadi setelah pernikahan berlangsung? Mahlon dan Kilion mati. Mereka mati di tempat yang melimpah makanan. Mereka bukan mati karena kelaparan. Tapi Tante mulai mencoba mengerti begini. Apa yang maksudnya mau cari tahu gitu. Tuhan, apa yang terjadi sih sama orang-orang ini? Apakah waktu mereka pergi memutuskan untuk pergi meninggalkan Bethlehem yang adalah rumah roti itu untuk mencari kehidupan? Oh, ternyata tidak. Kehidupan itu bukan terletak pada yang tadi Tante yang baca statusnya Pak Pican, bahwa manusia tidak hidup oleh makanan jasmani saja,
Tetapi kehidupan itu memang harus dari roti hidup yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Keluar daripada Yesus Kristus, keluar dari ketersediaannya Yesus, mati. Mati, aturannya mati. Tante yang bisa paham gitu, wih bagaimana perasaannya ini Naomi kok. Kedua anaknya mati. Yang tersisa sama dia apa? Nah, ada yang tersisa. Ada kedua anak mantunya ini. Tetapi dia mengingat kampung halamannya. Dia mengingat rumahnya di mana dia tahu dia punya rumah itu tersedia roti yang tidak pernah habis. Mungkin sesaat habisnya. Dia mulai mengingat tentang Bethlehem. Dalam kesedihan-kesedihannya, dia mulai, wah ada lagu. Oh bukan lagu Bethlehem pada itu Yerusalem, salah yang tentang ingat. Tapi maksudnya begini, Bethlehem itu buat Naomi waktu dia dari kecil dia membangun, dia bertumbuh dengan papa mamanya sampai dia remaja, sampai dia besar, sampai dia bertemu dengan bapak sama suaminya Elimelek, dia melahirkan keturunan. Wah, ketersediaan roti, ketersediaan firman Tuhan itu selalu ada buat dia, dan dia rindu itu. Wah, saya rindu, saya diingatkan lagi. Kalian ingat kisah anak yang hilang? Waktu dia nakal, dia pergi merantau keluar, dia mau foya-foya, tapi waktu Tuhan izinkan ada terjadi satu peristiwa, dia ingat rumah bapaknya. Wah, di rumah bapakku. Nah, kita selalu begitu. Kalau terjadi satu peristiwa, baru kita ingat. Padahal kita lupa keputusan-keputusan yang kita ambil di awal, itu menentukan. Jangan buru-buru pergi. Tante Eng tadi pagi tuh langsung, iya Tuhan, demi apa coba kita buru-buru memutuskan untuk pergi meninggalkan ketersediaannya Tuhan. Waktu memang keadaan secara jasmani melihat, saya mungkin tidak dianggap di sini. Saya tidak diperhatikan. Saya tidak diperlakukan jauh lebih baik dari kakak atau adikku. Saya tidak menerima kasih sayang yang cukup di sini, tapi di luar sana, wah saya dianggap tuh sebagai, saya diperlakukan, wah di rumah saya, sudahlah lebih banyak di luar rumah deh daripada, padahal lupa bahwa di rumah itu semarah-marahnya mama, sejengkel-jengkelnya papa, tetap disediakan makan, tetap kamar dibersihkan, tetap ada kasih sayang yang melimpah ruah. Tapi buru-buru memutuskan, memang orang di dalam rumahku tidak mengerti saya, memang Dede menjengkelkan, maceku kalau bicara Dede kadang-kadang tidak masuk akal, firman Tuhan terus, Dede, masa iya kita hidup dengan firman Tuhan terus, nasihat-nasihat terus, malas, capek Kak. Lebih asik di luar realita kehidupan yang didapat. Tapi apa hasilnya? Mati. Elimelek mati. Mahlon Kilion mati. Apa yang menjadikan Naomi bisa bertahan? Kenapa Naomi bertahan? Di luar memang ada rencana Tuhan yang besar buat Naomi. Tapi maksudnya, wah, Naomi dalam ketersendiriannya dia sendiri dengan dua anak mantunya yang tidak paham isi firman Tuhan, isi kepalanya, isi bicaranya. Wah, mungkin dia duduk sendiri, dia bermasmur, dia bernyanyi sama Tuhan, dia menghibur dirinya, dia mengingat hukum Taurat, apapun itulah, apapun itu. Tapi dua anak mantunya pasti ini, kodong, mama mantuku, kasihannya gitu. Tapi waktu dalam hal mengingat kembali, Naomi disentuh lagi oleh Roh Tuhan, dan dia mendapat kabar bahwa di Bethlehem ternyata di ayat 6-nya itu dibilang begini, kemudian berkemaslah ia. Dia berkemas, dia mau pulang deh, biar nih saya malu deh atau apa. Tapi ternyata dia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Seberapa lama Tuhan akan biarkan kita? Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dalam segala keadaan. Kita yang berasumsi, kita yang selalu berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kemarin Tante Eng diizinkan duduk dengan Mama Luna di sini, Mama Luna pas datang, dan cerita-cerita
cerita. Mama Luna ada bilang satu pernyataan yang tentang ini juga. Iyo tahu Wadi? Waktu anak yang hilang ini, anak bungsu yang pergi itu, waktu dia ingat kembali di rumah bapakku itu melimpah makanan, melimpah ini apa segala macam. Sudah Mide, saya pulang Mide. Sekalipun nanti saya kerja sama bapakku, biar Mide. Nih berpikir sendiri. Tentu lu jelaskan buat tante yang begini. Kenapa berpikir? Kau harus tanggung resiko dari semua hal yang kau buat. Waktu kau belajar, waktu kau menemukan bahwa kau mau pergi pergimu kok, dan kau pulang. Biar nih dia nanti kalau saya ada pemarah kah apa. Berasumsi tuh, padahal belum tentu terjadi. Tapi kalaupun pulang dimarahi, kalaupun pulang dipukul, ya sudah, itu resiko. Karena cekadidi duduk, mau berjalan. Nah itu yang terjadi begitu. Jadi Naomi juga berpikir, pulang mak deh, pulang nih di tempat di mana saya bisa makan, dan kalaupun saya susah, firman Tuhan tetap ada menguatkan saya. Roti hidup itu tidak akan pernah habis untuk kita makan. Yang menjadi masalah begini, kita tetap mau menerima itu sebagai kehidupan yang memberikan kita hidup, atau cuman sekedar oh ya kita bertumbuh hidup karena makanan jasmani. Tapi konsekuensi yang dialami keluarganya Naomi sangat berat. Cuman karena kelaparan isi perut, cuman karena gagal untuk melihat kehendak Tuhan. Pergi, keluar, memutuskan untuk keluar. Tidak duduk dulu, bertanya dulu, tidak duduk, ya iya di rumah roti, habis roti, di Holland begitu, atau seperti Olimpik. Mungkin roti yang kita mau tidak ada, tapi ada tetap roti lain. Bahkan tepungnya itu pasti ada untuk mengolah. Tapi buru-buru untuk memutuskan gitu, oke, karena kita lapar sekeluarga. Di sana kita tidak akan kelaparan, otomatis kita akan dikenyangkan secara jasmani. Tapi yang terjadi sampai di sana mati, terpisah. Kemarin di Youth kita bahas tentang pokok anggur yang benar. Pokok anggur ya. Ada yang dibilang sama Chua dan apa yang dibilang sama J. Yang menarik buat saya adalah begini, waktu ranting itu dilepaskan, dibuang, ada orang-orang yang siap mengumpulkan dan mencampakkan dan dibakar. Jangan sampai kita jadi bagian yang kayak begitu, yang ada orang yang menanti kita untuk dikumpulkan dan dibakar. Dibakar oleh Tuhan untuk selalu dimurnikan, itu kan proses pemurnian emas kan ada pakai proses bakar tuh. Kalau dimurnikan Tuhan, dibakar sakit-sakit itu, tapi muncul jadi jauh lebih indah begitu. Nah ini dimusnahkan. Pergi ke arah yang bukan arahnya Tuhan adalah kematian. Mati, dikasih mati kita. Tandanya satu kali lagi diingatkan. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dimanapun dia lihat. Yang bermain adalah tipuan mata. Sekali lagi Tante yang terberkati dengan Tante Luna kemarin yang bilang, oh iya, apa yang ada di pikiran itu kan karena keputusan melihat, karena keputusan mendengar yang salah, mengecap yang salah, kita bermain itu. Nah itu, mata melihat bahwa di Moab sana mereka tidak lapar, mereka berlimpah. Ayo kita pergi ke sana. Kita pergi ke sana meninggalkan kesengsaraan. Sudah terlalu lama saya hidup susah. Sudah terlalu lama. Tidak bertanya yang punya kehidupan sama yang punya kehidupan. Kenapa saya ada dalam situasi ini? Apakah berlama-lama Tuhan izinkan? Tentu yang berpikir tidak. Dan kita selalu begini, mau cepat shortcut, potong kompas, tidak mau mengalami proses. Pindah saja itu kita menganggap sebagai itu proses. Pindah mau deh dari sini ke situ. Memang ada proses kan, angkat barang, kemas.
Dan di sana kelihatannya jauh lebih baik. Kelihatannya sama seperti Abraham bilang sama Lot, pilih nih, pilih. Kau mau pilih area mana? Kalau kau pilih di kanan, saya ambil kiri. Kau pilih kiri, saya ambil kanan. Lot bilang begini, saya pilih yang sana nih, karena kelihatannya seperti taman seperti itu, taman Tuhan begitu. Tapi kan seperti bukan benar-benar. Nah ini yang terjadi sama keluarga besarnya Naomi. Dan waktu panggilan dari Naomi datang kembali untuk begini, pulang nih Naomi, pulang nih. Naomi pulang. Naomi tidak pulang sendiri. Ternyata Naomi pulang dengan 2 anak mantu. Waktu Naomi pulang bersama Ruth dengan Orpa, di dalam perjalanan, Orpa tidak bertahan. Orang yang tidak dibesarkan, tidak dibesarkan dengan firman Tuhan, tidak benar-benar mau memakai firman Tuhan, ada kesulitan-kesulitan datang, menyerah pasti. Menyerah pasti, tidak ini. Makanya mengucap syukur mulai dari sekarang buat adik-adik dari kecil. Ini sendiri tuh waktu bicara ini, Tante yang ingat kehidupannya Tante yang sendiri. Tante yang punya keluarga. Kalau kalian tanya mungkin ini, kenapa Tante yang pasti kasih tinggal keluarga Tante yang? Tante yang meninggalkan keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan Tante yang ada di dalam keluarga, komunitas ini keluarganya Tante yang. Tante yang tidak mau keluar dari keluarga ini. Karena di dalam keluarga ini Tante yang diajarkan semua kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh di dalam, diasah terus. Isi pikirnya Tante yang diasah terus. Ada Papi Chan, ada Mama Luna, ada Om Michael, ada Papa Obe, ada semua, ada Sista, Tante Rina, ada Mami. Bahkan ada kalian yang kecil-kecil yang bertajam Tante yang terus, oh iya, mengarah kepada Kristus itu seperti ini, mengarah kepada Kristus. Tante yang tidak mau keluar dari keluarga ini. Tante yang tidak mau mengingat karena di belakang sana ada keluarga jasmaninya Tante yang, tetapi tidak ada Kristus di sana. Apakah Tante yang kelaparan di sana? Enggak juga. Pasti Tante yang disediakan. Tapi bukan itu permasalahannya. Jadi waktu kembali lagi, waktu Naomi pulang kembali ke Bethlehem, Naomi bawa 2 anak mantunya ini. Di perjalanan Naomi bilang sama mereka, jangan kau ikut saya, pulang kau ke negerimu. Pulang kau ke negerimu. Dia usir-usir Mirna 2, pulang. Sampai akhirnya si Orpa menyerah, Orpa pulang. Yang ikut Ruth. Sampai, padahal dia cuma melihat saja Naomi. Kalau firman berdiam di dalam kita, mungkin kita pernah jatuh dalam keputusan-keputusan yang salah. Tetapi firman juga yang akan tolong kita untuk melihat. Dan firman itu tidak pernah buang kita. Firman itu tidak pernah menjauhkan diri daripada kita. Firman itu tidak pernah acuhkan kita. Tidak. Firman itu akan terus bawa kita sampai kita kembali lagi. Oh ini, jalannya ini nih pulang. Sampai ada orang lain melihat. Pasti Ruth melihat sesuatu dari Naomi. Dia melihat sesuatu yang beda dari Naomi. Dan dia ikut saja. Dia ikut. Dan kalian semua paham tuh. Dari kejadian ini, Ruth nanti ketemu dengan Boaz dan melahirkan keturunan sampai Yesus Kristus. Tapi prosesnya tidak sederhana. Prosesnya tidak segampang itu, semudah itu gitu. Naomi harus kehilangan dulu. Dalam pandangan cara berpikir yang, tahu di sana banyak roti. Siapa tahu kalau di sana lebih makmur, lebih ini. Siapa tahu anak-anakku menikah dengan anak-anak yang tidak mengenal Tuhan, dia bisa membawa anak-anakku bisa membawa wanita-wanita ini jadi mengenal Tuhan. Tuhan bilang lain. Mati Elimelek, mati Kilion, mati Mahlon. Dong, sedihnya hanya karena makanan, hanya karena perut. Jadi Tenteng tanya tadi pagi, Roh Kudus pesan apa yang Tenteng harus sampaikan buat kita hari ini dari Tuhan?
Kalau keadaan-keadaannya kita mungkin tidak terlihat baik hari ini. Mungkin kita lihat orang tuanya kita mungkin jauh lebih sayang, memperhatikan yang satu, mengabaikan yang lain. Percayalah itu tidak. Mungkin keadaan di luar sana memutuskan untuk oke deh dengan teman-temanku duduk di kafe, duduk di mana, melakukan aktivitas apa, itu jauh terlihat lebih keren dan lebih mau ada di luar ketimbang di dalam rumah yang kelihatannya banyak teguran, banyak nasihat, banyak deh ceramah yang itu firman Tuhan bilang begini, nanti begini deh mamaku, papaku, aduh Tuhan, tidak ada hal lain selain firman Tuhan kah? Tapi percayalah, itu makanan yang memberi kehidupan buat kita. Jangan buru-buru ambil keputusan. Jangan buru-buru mau pergi keluar. Mari duduk tanya Tuhan. What next? What next? What next? Santeng selalu suka itu kalau Papi Chen dalam setiap sharing-sharingnya. Papi Chen selalu sounding itu tentang Daud. Bahkan kalau dia mau pergi saja, dia bertanya. Dia mau berburu, dia mau pergi hajar orang yang kejadian yang terakhir Papi Chen bilang di Meriba, dia apa itu. Dia memburu, dia mengejar mereka. Dia harus tanya dulu sama Tuhan. Tapi biar begitu Mona. Begitu Mona. Tentang bicara tentang rasa hari ini juga seperti bicara dengan anak-anak youth, bicara dengan Aldo, bicara dengan Max, bahkan memang untuk Tante Eng sendiri. Jangan buru-buru mengambil keputusan yang kelihatan secara jasmani itu menjanjikan. Tapi, oh iya, tiba-tiba Tante Eng ingat ini. Bukankah Tuhan Yesus bilang bahwa jalan yang sempit itu adalah jalan yang memang tidak mudah, tapi itu menuju kekekalan. Jalan yang terbuka lebar, ujungnya adalah kebinasaan. Mari kita melatih dirinya kita untuk mulai dari sekarang pahami bahwa kehidupanku bukan tentang roti jasmani saja, tetapi roti kehidupan. Jangan buru-buru, walau segala sesuatu terlihat nyata di mata, tapi mari tarik diri mundur dulu dan bertanya, Tuhan mau saya buat apa? Saya sudah capek dengan keadaan yang kayak begini, saya sudah lelah saya lihat begini, saya lihat begitu. Kenapa di luar sana teman-temanku jauh lebih baik, padahal mereka juga tidak benar-benar cinta Tuhan, tapi kok mereka baik-baik saja ya? Boleh tidak saya seperti itu? Boleh tidak saya melakukan itu? Jangan coba-coba anak, jangan coba-coba, karena efeknya adalah mati. Perihnya itu kehidupan deh. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Semoga apa yang dilepaskan hari ini itu benar-benar tertanam, benar-benar jadi perenungannya kita semua. Bahkan ini jadi perenungan luar biasa buat Tante Eng. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Danke, sister. Thank you, Tante Eng. God bless. Bless, Kakak Jo. Danke, Ombe. Ada Papa Pantau lah.